Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Konsep kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang atau komitmen perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal. Kewajiban ini timbul dari aktivitas pendanaan maupun transaksi bisnis, seperti penerbitan obligasi pinjaman bank atau kewajiban imbalan kerja. Pencatatan kewajiban jangka panjang bertujuan untuk menunjukkan besarnya tanggungan perusahaan di masa depan, sehingga dapat mencerminkan risiko keuangan dan struktur modal secara jelas. Karakteristik kewajiban jangka panjang. Karakteristik utama kewajiban jangka panjang adalah jangka waktu pelunasan yang panjang, adanya biaya bunga, dan keterikatan pada perjanjian kontraktual tertentu. Kewajiban ini sering digunakan sebagai sumber pendanaan strategis untuk membiayai investor, proyek besar, atau ekspansi usaha. Namun, tingginya proporsi kewajiban jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Konsep ekuitas. Ekuitas adalah hak residu pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam laporan keuangan, ekuitas terdiri dari modal saham, agio saham, dan disagio saham, laba ditagih, cadangan, serta komponen lain seperti treasury stock. Ekuitas mencerminkan partisipasi pemilik dan menjadi indikator kekuatan keuangan perusahaan. Prinsip pencatatan akuntansi. Prinsip pencatatan akuntansi kewajiban dan ekuitas mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Pengakuan dilakukan saat perusahaan memiliki kewajiban hukum atau ekonomi yang pasti, sedangkan pengukuran biasanya menggunakan nilai kini atau biaya perolehan diamortisasi. Prinsip ini memastikan laporan keuangan relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, utang hipotek, kewajiban sewa pembiayaan, serta kewajiban imbalan kerja karyawan. Pengklasifikasian ini memudahkan analisis keuangan dan membantu pengguna laporan dalam menilai tingkat risiko serta struktur pendanaan perusahaan. Pengakuan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang diakui ketika perusahaan tidak dapat menghindari pembayaran di masa depan dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal. Misalnya, utang obligasi diakui pada saat obligasi diterbitkan, sementara kewajiban pensiun diakui berdasarkan perhitungan aktuaria. Hal ini menjamin bahwa laporan keuangan mencatat kewajiban sesuai kondisi nyata perusahaan. Pengakuan kewajiban jangka panjang. Pengukuran kewajiban jangka panjang biasanya menggunakan nilai kini dari arus kas yang akan keluar, didiskontokan dengan tingkat bunga efektif. Dalam kasus obligasi, selisih antara bunga nominal dengan bunga efektif dicatat sebagai amortisasi. Dengan metode ini, laporan keuangan mampu mencerminkan nilai kewajiban secara ekonomis, bukan sekedar nominal. Penyajian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang disajikan di neraca pada bagian kewajiban tidak lancar. Jika ada bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, maka dipindahkan ke kewajiban jangka pendek. Selain di neraca, kewajiban juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait bunga, jatuh tempo, jaminan, maupun syarat perjanjian kredit. Pencatatan utang obligasi. Utang obligasi dicatat sesuai nilai nominal, apakah diterbitkan pada nilai pari, diskonto, atau premi. Jika obligasi diterbitkan dengan diskonto, maka selisihnya diamortisasi sebagai beban tambahan. Sedangkan jika premi, maka diamortisasi sebagai pengurang beban bunga. Mode bunga efektif digunakan untuk mencatat biaya bunga yang lebih akurat. Pajak atas obligasi PPh pasal
4 ayat 2. Bunga obligasi yang diterima investor dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Emiten atau penerbit obligasi wajib memotong dan menyetorkan pajak atas bunga yang dibayarkan. Bagi perusahaan, bunga obligasi dicatat sebagai beban yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga berpengaruh pada kewajiban fiskal. Transaksi saham dalam akuntansi. Saat perusahaan menerbitkan saham, kas atau aset yang diterima dicatat sebagai modal saham sebesar nilai nominal. Jika diterbitkan di atas nominal, selisihnya dicatat sebagai agio saham. Laba ditahan dari keuntungan usaha juga menambah ekuitas, sedangkan pembagian dividen mengurangi saldo ekuitas. Pencatatan ekuitas dalam laporan keuangan. Ekuitas disajikan pada laporan posisi keuangan terdiri atas modal disetor, agio atau disagio saham, laba ditahan, serta komponen lainnya. Perubahan ekuitas dari laba rugi atau distribusi dividen harus dicatat secara transparan. Pencatatan yang jelas membantu pemegang saham dan investor menilai kinerja saat kekuatan modal perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kewajiban jangka panjang dan ekuitas adalah elemen penting dalam laporan keuangan. Pencatatan yang tepat tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memperhatikan aspek perpajakan. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan ekuitas agar struktur modal sehat dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.